Saudara, saya Juanita Wiratmaja masih mengantarkan rangkaian informasi untuk Anda di Liputan 6 siang. Putra-putri Anda suka jajan di sekolah? Waspadalah, Badan POM menemukan jajanan anak di sekolah-sekolah di tanah air berbahaya bagi kesehatan. Es sirup atau kue-kue dengan warna mencolok mengandung pewarna berbahaya yang bisa memicu kanker. Es sirup atau kue-kue seperti ini pasti sering dikonsumsi putra-putri Anda di sekolah. Harga terjangkau dan warna mencolok menjadi daya tarik bagi anak-anak. Survei Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 99% jajanan anak-anak di sekolah beresiko bagi kesehatan. Ternyata bahan pengawet dan pewarna masih digunakan pada es sirup agar-agar hingga bakso. Persepsi lagi. Karena konsumen suka yang cerah, anak-anak kecil memang harus dididik sejak dini. Orang tuanya harus mengawal. Karena warna yang ngejreng, mencolok itu berbahaya kadang-kadang ya. Tentu tidak boleh, maksudnya imprint di sini makanan ini aman atau tidak dikonsumsi. Mereka harus waspada. Tapi saya yakin kalau mereka sudah dididik, mereka akan menghindari makanan itu. Ya. Selain itu di pasar-pasar tradisional juga masih ditemukan mie, tahu hingga kerupuk yang mengandung formalin dan boraks. Bila dikonsumsi terus-menerus, makanan dengan kandungan berpengawet atau pewarna akan memicu kanker. Jadi berhati-hatilah Anda saat memilih makanan atau jajanan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Saudara, sampah adalah salah satu masalah yang harus dihadapi kota-kota besar. Tapi di Depok, Jawa Barat, sampah justru bisa mengubah kesejahteraan masyarakat. Dimotori pasangan suami istri warga Pancoran Mas Depok menjadi nasabah bank sampah dan perajin. Berikut Baron Nurwendo dan Sri Wulan Widiati dalam Sosok Minggu ini. Sebagian besar warga Kampung Pitara, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat tergolong tidak mampu. Banyak pemuda putus sekolah. Pekerjaan umumnya tukang ojek atau kuli bangunan. Tahun 2001 datang untuk tinggal di kampung ini pasangan suami istri Baron Nurwendo dan Sri Wulan Widianti. Melihat kondisi setempat, Baron dan Wulan tergerak membantu. Dari awal memang niatnya adalah untuk memberikan untuk memberdayakan masyarakat dan untuk merubah perilaku masyarakat dalam menangani sampahnya. Jadi semuanya sebenarnya dimulai dari arisan gitu, arisan PKK yang tadinya semula nggak ada kegiatan apa-apa. Kemudian kita coba training ibu-ibunya bikin kerajinan, ternyata mereka suka kok gitu. Sebut dulu itu sodako sampah atau sedekah sampah gitu ya. Jadi ibu-ibu tuh dulu butuh bahan baku seperti bungkus-bungkus atau kemasan, itu kita minta dari tiap rumah di RT kita. Dengan motor penggerak pasangan Baron dan Wulan, warga Kampung Pitara akhirnya punya kegiatan sampingan produktif. Sekarang 30 kelompok pengumpul sampah aktif di Kampung Pitara. Nasabah bank sampah kampung ini telah berjumlah ratusan orang. Di Pitara, sampah telah berubah jadi barang bermanfaat. Nah sekarang selama udah ada bank sampah, alhamdulillah bank sampah yang daur ulang ada, yang organik juga ada, yang mungut sampah yang plastik-plastik juga ada. Udah ada kegiatan daur ulang sampah, bikin tas, kerajinan tangan, bikin dompet, bikin bando. Dalam sebulan, 200 ton sampah non-organik dikumpulkan nasabah bank sampah. Memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mereka memilah sampah dari rumah masing-masing. Nah, kemudian setiap 2 minggu sekali mereka menyetorkan sampah ini ke bank sampah, lalu mereka mendapatkan buku catatan, buku tabungan. Ya. Kemudian tabungan ini boleh diambil pada saat nanti mereka menabung untuk yang kelima kalinya. Baron dan Wulan juga mengembangkan pelatihan cara memanfaatkan sampah. Banyak barang bisa dibuat dari sampah. Batasnya adalah kreativitas. Kalau saya di sini buat kebanyakan replika ya, mungkin replika kendaraan, terus juga kalau dari botol itu lampu, terus ada juga ini kan replika Monas, kapal segala macam. Sebelumnya, Baron dan Wulan telah berupaya memberdayakan warga dengan berbagai jenis program.
mulai dari laundry, pembuatan telur asin, sampai pengembangan taman bacaan. Tak ada yang berhasil. Pasangan ini lalu mencoba bank sampah. Awalnya, program bank sampah juga tidak berjalan mulus. Cibiran biasa datang. Baron sendiri waktu itu belum banyak tahu cara mengelola sampah. Tapi secara tidak sengaja sekitar tahun 2008 kami dapat tulisan tentang bank sampah di internet ya. Tapi gerakan terus bergulir. Tak lama, pintu-pintu mulai terbuka. Kesadaran untuk memakai barang-barang recycle juga belum tumbuh kalau di perkampungan gitu. Ternyata setelah kita bawa barang-barang kita ini ke kota gitu ya, ke tempat yang lebih paham orang-orangnya itu, ternyata mereka suka banget gitu, diborong habis gitu, sampai ibu-ibu juga heran. Sekarang, manfaat ekonomi bank sampah sudah dirasakan banyak warga setempat. Ya, alhamdulillah senang ya Pak, selain itu juga kita selain punya nambah keterampilan dari diri kita, juga nambah penghasilan untuk nambah penghasilan keluarga, nambah jajan anak. Sekarang ditabung di bank sampah. Jadi sekarang saya dikumpulin. Ya, setiap 2 minggu sekali ditimbang. Alhamdulillah saya dapat duit jadinya. Komunitas warga peduli lingkungan Kampung Pitara terus membesar dan semakin syarat kegiatan. Bank sampah bahkan bisa memberi kredit mikro tanpa bunga pada pedagang kecil. Anggota bank sampah bahkan jadi pembimbing pemanfaatan sampah di perguruan tinggi. Ibu-ibu jangan kecil hati, ibu-ibu tidak perlu kuliah di UI, tapi ibu bisa ngajarin orang-orang UI. Walaupun pendidikan mereka rendah, mereka sudah bisa jadi trainer di mana-mana. Dari bank sampah, suami istri Baron dan Wulan sebetulnya tidak mendapat keuntungan materi berarti. Tapi pasangan ini bahagia bila upaya mereka berguna untuk orang lain. Ya, mudah-mudahan apa yang kami lakukan di sini bisa bermanfaat buat mereka.